Perkenalkan, nama saya Kaliza Kumera Purba, NIM 165 dari kelompok 5. Jadi sekarang saya akan memberikan beberapa penjelasan tentang mind mapping yang saya buat beserta kelompok saya. Kemudian bisa dilanjutkan penjelasannya kepada teman saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi manajemen planning. Planning atau perencanaan merupakan kegiatan untuk menentukan apa saja yang akan dilakukan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakannya kemudian. Selanjutnya ada aspek-aspeknya. Yang pertama yaitu proses, kedua penetapan tujuan dan sasaran, ketiga pemilihan tindakan, keempat mengkaji cara terbaik, dan kelima tujuan. Adapun fungsi 5W+1H yaitu what, why, where, when, who, how. Kemudian ada manfaat-manfaatnya. Yang pertama, menciptakan arah dan tujuan perusahaan. Yang kedua, menjadi pedoman ataupun standar bagi upaya pengurangan ketidakpastian. Yang ketiga, perencanaan menimbulkan aktivitas-aktivitas yang teratur. Yang keempat, menjadi alat pengawasan. Dan yang kelima, merangsang prestasi. Selanjutnya ada unsur-unsur. Yang pertama, merencana berarti memilih. Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasi sumber daya. Perencanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Perencanaan adalah untuk masa datang. Kemudian ada karakteristiknya, yaitu mengarah ke pencapaian tujuan, mengarah ke perubahan, pernyataan pilihan, rasionalitas, dan tindakan kolektif sebagai dasar. Untuk tujuannya, yang pertama memberikan pengarahan yang baik, mengurangi ketidakpastian, meminimalisir pemborosan, menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya. Yang selanjutnya ada fungsi manajemen yang kedua, pengambilan keputusan, yaitu merupakan proses rangkaian kegiatan menganalisa berbagai fakta, informasi, data, dan teori yang akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang dinilai paling baik dan tepat. Model atau gayanya yaitu yang pertama rasional. Gaya pengambilan keputusan ini ditandai dengan suatu strategi yang sistematis dan berencana dengan orientasi masa depan yang jelas. Kedua, intuisi. Gaya pengambilan ini ditandai dengan suatu ketergantungan terhadap pengalaman batin, fantasi, dan kecenderungan untuk mengambil keputusan dengan cepat tanpa banyak pertimbangan atau pengumpulan informasi. Yang ketiga, dependen. Gaya pengambilan keputusan ini yaitu menolak tanggung jawab terhadap pilihan mereka dan melibatkan tanggung jawab kepada orang lain. Yang keempat, yaitu keraguan. Gaya pengambilan keputusan ini lebih mengarah kepada menghindari suatu situasi pengambilan keputusan atau tanggung jawab terhadap orang lain. Faktor-faktornya yang pertama, keadaan internal, tersedianya informasi dibutuhkan, kondisi ekstrim, kepribadian, dan kecakapan pengambilan keputusan. Macam-macamnya ada keputusan strategi, operasional, dan taktis. Fungsi selanjutnya yang ketiga ada proses perencanaan, yaitu memahami kondisi, mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat. Yang ketiga, menyusun rencana pencapaian. Dan yang keempat terakhir, merumuskan misi dan tujuan. Pengertian accounting. Yang pertama, motivasi. Merangsang dan menginspirasi anggota di tempat kerja guna untuk membiarkan kontribusi terbaik dari kemampuan mereka guna merupakan tujuan organisasi. Yang kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk bisa mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran pandangan, ide, perasaan, fakta, dan lain sebagainya antara dua orang atau lebih. Kemudian, organisasi statis. Yang pertama, piramid. Piramid adalah suatu organisasi di mana bentuk bagian organisasi tersebut menyerupai piramid, di mana suatu pimpinan tertinggi ada di paling atas piramid, ada tingkatan pimpinan menengah dan bawahan ada di bagian bawah. Kemudian vertikal. Bentuk vertikal agak menyerupai bentuk piramid, yaitu dalam pelimpahan kekuasaan dari atas ke bawah, hanya bagian vertikal berwujud tegak sepenuhnya. Kemudian horizontal. Horizontal adalah bentuk bagian organisasi yang saluran wewenangnya dari pucuk atau ujung pimpinan tertinggi sampai dengan satuan organisasi dan pejabat yang terendah.
Dan terakhir, lingkaran. Lingkaran adalah suatu bentuk bagan organisasi di mana satuan organisasi atau pejabat yang terendah disusun dari luar bidang lingkaran ke arah titik tengah pusat lingkaran, di mana titik tengah adalah pejabat atau pimpinan tertinggi. Saya Anggita Maharani, NEM 168. Saya akan menyampaikan penjelasan mind mapping yang sudah sebagian teman saya jelaskan. Saya akan menjelaskan 3 bagian terakhir. Yang pertama ada motivasi dan komunikasi, yang kedua ada leadership, dan yang terakhir ada pengawasan. Motivasi dan komunikasi merupakan aktivitas yang memiliki hubungan yang saling keterkaitan dengan erat. Untuk menumbuhkan komunikasi diperlukannya sebuah motivasi. Menurut Aunur Rahman 2009, motivasi merupakan tenaga pendorong bagi seseorang agar memiliki energi atau kekuatan melakukan sesuatu dengan penuh semangat. Unsur-unsur komunikasi. 1. Sumber atau komunikator. Yang kedua ada pesan, yang ketiga media atau sarana, yang keempat penerima atau komunikan, yang kelima akibat atau pengaruh, yang keenam umpan balik, dan terakhir lingkungan. Hambatan-hambatan komunikasi. Yang pertama hambatan semantis, yang kedua ada hambatan teknis, ada hambatan biologis, selanjutnya ada hambatan psikologis, dan terakhir ada hambatan persepsi. Jenis-jenis komunikasi sendiri dibagi menjadi 4. Verbal, yaitu melalui berbicara atau bahasa isyarat. Yang kedua non-verbal, melalui bahasa tubuh, gerak tubuh, ataupun ekspresi wajah. Yang ketiga tertulis, menulis, mengetik, atau mencetak simbol untuk menyampaikan informasi. Dan yang terakhir ada visual, seperti foto, seni, grafik, bagan, dan grafik untuk menyampaikan informasi. Tujuan komunikasi dan motivasi sendiri adalah menyampaikan pesan kepada khalayak, di mana tujuan sebenarnya tidak hanya menyampaikan informasi, tapi bagaimana agar informasi tersebut dapat berpengaruh pada komunikan atau penerima pesan. Lambang-lambang yang digunakan dalam komunikasi. Yang pertama ada suara, tulisan, gambar, warna, mimik, dan yang terakhir gerakan. Dalam komunikasi dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama ada komunikasi massa atau public communication, ditunjukkan kepada masyarakat luas seperti surat kabar, pidato, ataupun buku. Dan yang kedua ada komunikasi bisnis atau business communication, komunikasi yang dilakukan dalam perusahaan. Fungsi-fungsi komunikasi sendiri ada 4. Yang pertama instruktif, memberikan instruksi. Selanjutnya ada informatif, alat untuk menyampaikan informasi. Selanjutnya ada influencing, memberikan saran-saran. Dan yang terakhir evaluatif, memberikan laporan dari bawahan kepada atasan. Selanjutnya leadership atau bab yang kedua. Leadership atau kepemimpinan menurut Sutrisno adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diinginkan. Terdapat beberapa tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan karismatik, otoriter, kepemimpinan demokratis, kepemimpinan delegatif, kepemimpinan transformasional, visioner. Selanjutnya ada kepemimpinan liberal, kepemimpinan pembinaan, kepemimpinan situasional, kepemimpinan transaksional, dan kepemimpinan tim. Leadership memiliki beberapa sifat yang harus diterapkan agar menjadi leadership yang baik. Yang pertama ada bertanggung jawab, integritas, kemampuan komunikasi yang baik, berani mengambil resiko, percaya diri, mampu mengkoordinasikan orang lain, bersifat positif, adil, serta mempunyai motivasi. Peran leadership sendiri dalam organisasi maupun perusahaan menciptakan visi, peran interpersonal, peran informasional, peran mengambil keputusan, koordinasi, membangun lingkungan kerja, memberikan bimbingan,
serta memulai inisiasi. Terdapat 4 perilaku leadership. Yang pertama ada perilaku instruktif, selanjutnya ada perilaku konsultatif, perilaku persuasif, dan perilaku delegatif. Manfaat leadership. Yang pertama, peningkatan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, peningkatan kemampuan untuk berhasil di bawah tekanan. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan emosional. Yang keempat, menciptakan perubahan. Yang kelima, menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan menentukan visi. Selanjutnya terdapat pada bab terakhir, yaitu bab pengawasan atau controlling. Pengawasan atau controlling adalah suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional accounting di lapangan sesuai dengan rencana atau planning yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan atau goal dari organisasi maupun perusahaan. Jenis-jenis pengawasan. Yang pertama, ada pengawasan intern dan ekstern. Yang kedua, pengawasan aktif dan pasif. Yang ketiga, pengawasan preventif dan responsif. Dan yang terakhir, pengawasan kebenaran formil. Dalam pengawasan terdapat 2 metode. Yang pertama, metode pengawasan kualitatif untuk mengawasi prestasi seseorang secara menyeluruh, dan yang kedua, metode pengawasan kuantitatif, menilai prestasi objek menggunakan satuan angka. Unsur-unsur dalam pengawasan. Yang pertama ada lingkungan pengawasan, yang kedua kegiatan pengawasan, yang ketiga komunikasi dan informasi, yang terakhir pemantauan atau mentoring. Tahap-tahap proses pengawasan. Yang pertama, membuat standar, dan yang kedua, membandingkan kegiatan standar, dan yang terakhir, tindakan perbaikan. Tujuan pengawasan sendiri yang pertama, memberikan pembinaan kepada karyawan maupun anggota organisasi. Yang kedua, melakukan koordinasi perihal pekerjaan apa saja yang harus dilakukan. Dan yang ketiga, memberikan jaminan kualitas agar konsumen puas terhadap produk barang maupun jasa yang dihasilkan. Objek pengawasan. Yang pertama ada kualitas dan kuantitas barang. Yang kedua ada keuangan. Yang ketiga objek yang sifatnya strategis. Yang ketiga pelaksanaan program di lapangan. Dan yang terakhir pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain. Manfaat pengawasan sendiri yang pertama sebagai media perubahan. Yang kedua kompleksitas perusahaan. Dan yang terakhir, mengantisipasi kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih.